Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa dalam pelajaran sejarah peminatan. Nah, untuk peristiwanya ini berkaitan dengan 5 hal. Yang pertama Renaissance, kemudian merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Oke, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu abad pertengahan atau the Dark Age gitu, bahwa karakternya sendiri ini berkaitan dengan adanya dominasi ya dari gereja Katolik yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat gitu, dan bahkan pengetahuan serta cara berpikir itu harus sesuai nih dengan dogma gereja gitu. Jadi kebenaran mutlak itu adalah di tangan gereja. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lebih rinci mengenai Renaissance. Sebenarnya Renaissance sendiri itu apa sih? Gitu. Jadi kalau misalnya Renaissance kita bisa mengatakan sebagai sebuah periode ya dalam sejarah Eropa nih yang ditandai dengan gerakan melahirkan kembali peradaban Eropa klasik, yaitu kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Karena kita tahu ya, pas masa abad pertengahan itu kan sudah mulai ditinggalkan tuh, sehingga mereka pun atau orang Eropa ini terbelakang dalam berbagai bidang gitu, baik itu ilmu pengetahuan, seni, dan sebagainya. Nah, di masa Renaissance ini mereka mulai ingin melahirkan kembali nih atau mempelajari kembali bagaimana sih kebudayaan Yunani dan Romawi klasik. Oke, untuk periodenya dimulai pada abad ke-14. Dan jika secara harfiah nih atau asal kata ini berasal dari bahasa Prancis, re berarti kembali dan naitra artinya lahir. Jelas ya, berarti lahir kembali. Nah, lalu mengapa orang-orang Eropa melahirkan kembali nih terkait pemikiran dan ilmu pengetahuan yang dipelajari pada masa Yunani dan Romawi kuno? Ini yang sudah pernah disinggung tadi ya gitu, berkaitan karena mereka sudah mulai menyadari bahwa ternyata dengan adanya ilmu pengetahuan gitu maka manusia akan semakin maju dan bijaksana. Intinya ya karena sebagai manusia gitu mereka mulai menggali potensinya gitu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia. Oke. Lanjut kemudian terkait apa faktor munculnya Renaissance kaitkan dengan the Dark Age. Ini silakan kalian renungkan, analisis sendiri. Bagaimana sih kaitan antara munculnya Renaissance dengan adanya the Dark Age? Oke, periode Renaissance sendiri pertama kali ini muncul di kota Florence, Italia ya, atau disebut sebagai kota dagang terbesar dan teramai di Eropa. Nah, kenapa muncul di Italia? Karena Italia sendiri memang memiliki banyak kota pelabuhan dagang seperti ada Florence, kemudian Genoa, Venesia, dan lain-lain. Nah, hal ini pastinya menyebabkan Italia menjadi mapan dalam hal ekonomi. Nantinya kaum pedagang yang sangat berpengaruh terhadap kemunculan Renaissance karena banyak dari mereka yang menjadi pemilik modal mulai mendanai terkait pembuatan bank, museum, bahkan penelitian. Renaissance ini muncul di kota-kota dagang yang makmur gitu kan, sehingga mulai mengubah yang tadinya memiliki perasaan pesimistis nih di abad pertengahan menjadi lebih optimis. Oke, dan salah satunya yaitu berasal dari kota Florence, Italia. Memang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian masyarakat Eropa saat itu. Oke, ini untuk faktor-faktor lahirnya ya terkait gerakan Renaissance. Yang pertama, munculnya banyak kelas menengah baru. Oke, kemajuan ekonomi di Florence, Genoa, dan Venesia saat memengaruhi minat orang untuk mempelajari kembali ilmu pengetahuan pada masa Yunani dan Romawi kuno. Ya, intinya karena memang tadi ya terkait kota pelabuhan di mana di sana memang istilahnya langsung terdampak ya dari perdagangan internasional, menjadi kota-kota yang ramai. Ibaratnya kalau misalnya pada masa abad pertengahan nih, itu kan pusatnya katedral-katedral. Nah, kalau kota-kota di masa Renaissance ini berpusatnya pada alun-alun, pasar, dan bank gitu. Jadi lalu lintasnya begitu ramai, terutama di bagian perdagangan gitu. Nah, intinya nanti karena para pedagang ini istilahnya mulai bergerak maju gitu, mulai menghasilkan ada namanya orang kaya baru atau tadi ya sebutannya kelas menengah baru. Oke, jadi kelas menengah baru ini berasal dari kota-kota dagang yang makmur. Intinya kenapa disebut hal yang baru? Karena mereka ini menjadi orang kaya bukan dari golongan bangsawan ataupun tuan-tuan tanah, tetapi memang berasal dari masing-masing individu yang memiliki jiwa petualang dan
bisnis. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Oke, golongan ini membiayai pembangunan proyek-proyek seni dan membangun sekolah. Gitu, sekolah ini mengembangkan kajian kebudayaan Eropa klasik. Oke, ini tokohnya ada keluarga Medici. Gitu. Intinya keluarga Medici ini berperan penting gitu karena banyak mendanai ya. Salah satunya yang terkenal adalah akademik Plato yang menghasilkan ilmuwan dan seniman terkenal di Eropa. Oke, poin ketiga terkait dengan kenyataan pahit abad pertengahan, terutama ini berkaitan dengan kemiskinan yang terjadi di Inggris ya gitu. Nanti mulai banyak orang yang mempertanyakan kembali terkait apa sih tujuan hidupnya gitu, kenapa kok hidup di dunia ini semakin terpuruk gitu atau menderita gitu. Nanti mereka lambat laun sadar dan memikirkan bahwa ternyata kita sebagai manusia ini harus menggali potensi kita nih gitu untuk bisa lebih maju dan mencari kebahagiaan di dunia itu sendiri. Oke, kemudian yang keempat, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Ini juga jelas karena banyaknya cendekiawan yang ahli dalam kebudayaan Yunani dan Romawi. Mereka kan awal mulanya bekerja di perpustakaan Konstantinopel. Nah, nanti setelah dikuasai oleh Turki nih, Konstantinopel, mereka mulai menyingkir tuh ke Eropa, ke Romawi Barat gitu. Dan di sana mereka membawa banyak buku sastra, hukum, dan seni. Dari situlah mulai disebarkan kembali terkait ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Yang kelima, penemuan mesin cetak. Ini pada tahun 1454 oleh Gutenberg ya, dari Mainz, Jerman. Ya, intinya dengan adanya mesin cetak mempercepat dengan memperluas gagasan yang ingin mereka sebarkan terkait dengan tadi Renaissance. Oke, ini lambang keluarga Medici yang tadi ya udah kita bahas, berperan sebagai pemilik modal nih di Eropa yang mulai mendanai penelitian-penelitian baru. Gitu, tadi ada Akademi Plato yang lulusannya melahirkan seniman-seniman besar dan ilmuwan terkenal, sastrawan serta arsitek. Begitu berpengaruh besar ya ternyata keluarga Medici terhadap lahirnya Renaissance. Oke, ini untuk perubahan yang terjadi supaya kita ada pembandingannya ya. Untuk pola pikirnya di abad ke-8 pastinya masih emosional, maksudnya mengacu pada kepekaan hati. Nah, kalau Renaissance ini sudah rasional, jadi mulai menggunakan akal pikirnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia. Nah, kemudian yang kedua ada poin orientasi hidup. Jika abad ke-8 gitu, mereka itu lebih ke spiritual, maksudnya menjadi orang yang beriman dan tidak memikirkan duniawi, fokusnya ke akhirat. Kalau Renaissance kebalikannya, material, maksudnya adalah yang mencari kekayaan dunia sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, kepemilikan barang. Yang abad ke-8 ini bersifat kolektif, gitu. Maksudnya mereka menggunakan dan mengumpulkan barang bersama-sama untuk kebutuhan bersama. Kalau yang Renaissance gitu, ini sudah lebih ke individu gitu, memiliki barang untuk dikuasai sendiri dan keluarga, memperkaya diri sendiri lah. Kemudian yang keempat ada pemikiran. Jika abad ke-8 ini teosentris, semuanya berkaitan dengan alam, kemudian ketuhanan gitu kan. Kalau misalnya Renaissance ini adalah antroposentris, maksudnya adalah manusia lah pusatnya gitu, atau manusia yang menjadi penyebab terjadinya suatu hal, dan manusia pula yang perlu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Oke, ini masa Renaissance tuh mulai menghargai akal pikir manusia ya, tetapi nggak terlalu kuat gitu karena dominasi gereja masih tetap ada. Sehingga nih kita bisa melihat contohnya dari dua pemikir. Oke, ini ada Nicolaus Copernicus, yaitu astronom dari Polandia. Gitu, di tahun 1514 Copernicus ini mengemukakan tentang teori heliosentris, yaitu matahari sebagai pusat dari tata surya. Gitu, di tahun 1533-nya gitu mulai mempersembahkan tulisannya ke gereja, tapi ditolak. Gitu. Kenapa? Karena pandangan gereja ini lebih bersifat geosentris, di mana bumi sebagai pusat tata surya. Oke, yang kedua ada Galileo Galilei, astronom dan filsuf dari Italia. Sama nih dengan Copernicus gitu, sependapat. Di tahun 1610 mendukung teori heliosentris, tetapi dengan pembuktian, yaitu melalui pengamatan terhadap benda-benda langit melalui teleskop. Nah, tapi nanti di akhir hidupnya Galileo ini diadili di Roma dan dijatuhi hukuman sebagai tahanan rumah sampai ia meninggal dunia karena tadi tidak diterima juga oleh gereja.
Dan kita tahu ya bahwa dogma gereja itu sangat kuat dan kebenaran mutlak itu di tangan gereja gitu. Jadi yang bertentangan dengan gereja ya pastinya akan diberikan hukuman. Oke, ini untuk pengaruh Renaissance. Intinya pengaruhnya atau dampaknya ini berkaitan dengan terbentuknya fondasi humanisme, adanya kebebasan individu dan kebebasan berpikir. Yang kedua, mulai berkurangnya dominasi gereja. Yang ketiga, nanti manusia menjadi objek seni secara bebas atau tumbuhnya seni klasik kembali di Eropa. Adanya lukisan Mona Lisa oleh Leonardo da Vinci, kemudian The School of Athens oleh Raphael, dan yang ketiga ada lukisan di langit-langit Kapel Sistina oleh Michelangelo. Ya, itulah materi mengenai Renaissance. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.